semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran kimia yang pada kesempatan hari ini kita akan fokus belajar tentang latihan-latihan soal tentang konfigurasi elektron. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang konfigurasi elektron. Nah, di sana banyak yang bertanya bagaimana sih cara penyingkatan konfigurasi elektron. Jadi, penyingkatan konfigurasi elektron itu dengan menggunakan konfigurasi gas mulia atau golongan 8A. Yang mana gas mulia itu terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Jadi, semua unsur-unsur gas mulia ini dan nomor atomnya harus kalian ingat karena ini akan kalian gunakan untuk menyingkat dari konfigurasi elektron itu. Nah, Ibu ambil contoh Na. Na dengan nomor atom 11, jika kita buatkan konfigurasinya, itu akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Caranya untuk menyingkat Na itu menggunakan dengan konfigurasi gas mulia yang lebih kecil daripada nomor atom Na, yaitu 11. Jadi, yang digunakan adalah konfigurasi dari atom Ne dengan nomor atom 10. Sehingga konfigurasi Na dengan nomor atom 11 itu menjadi Ne3s1 karena ini sudah digantikan dengan Ne. Begitu juga dengan nitrogen dengan nomor atom 7. Nitrogen dengan nomor atom 7 jika kita singkat kita menggunakan He karena He lebih kecil daripada 7 sehingga penyingkatannya menjadi He 2s2 2p3. Contoh soal. Perhatikan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut. Itu ada 5, ada Ne, Na, Ar, Ca, dan Mn. Sederhanakan penulisannya. Jadi, kalau kita sederhanakan, di sini ada Na yang bisa kita sederhanakan dengan Ne. Sehingga konfigurasinya menjadi Ne3s1. Kemudian ada Ca. Ca bisa kita sederhanakan dengan Ar 4s2. Sehingga konfigurasinya menjadi Ar 4s2. Begitu juga dengan Mn. Mn dengan nomor atom 25 kita singkat dengan Ar karena Ar yang lebih kecil daripada 25 sehingga konfigurasinya menjadi Ar 4s2 3d5. Nah, selain itu ada juga siswa yang bertanya tentang cara penentuan ion yang terbentuk dari suatu unsur. Nah, misalnya Ibu ambil contoh, tentukan ion yang terbentuk dari atom Ca dengan nomor atom 20. Pertama-tama kita buat konfigurasinya. Atom Ca konfigurasinya adalah 2882. Jadi sudah 20 ya, 2 tambah 8, 10 tambah 8, 18 tambah 2, 20. Berdasarkan konfigurasi yang dimiliki, unsur Ca ini bisa melepas 2 elektron. Kenapa? Nah, bagaimana sih unsur bisa membentuk suatu ion? Pada dasarnya, unsur pengen stabil seperti halnya konfigurasi gas mulia. Gas mulia adalah unsur yang sangat stabil. Begitu juga dengan Ca, karena ingin stabil seperti gas mulia, jadi Ca ini berusaha untuk membuat konfigurasinya seperti konfigurasi gas mulia. Jadi, Ca melepaskan 2 elektronnya pada kulit terluarnya untuk mencapai kestabilan seperti konfigurasi gas mulia yang lebih dekat, yaitu Ar, sehingga Ca membentuk ion positif atau kation Ca2+ dengan konfigurasi 288. 288 ini adalah konfigurasi dari Ar. Tapi, Ca juga bisa membentuk konfigurasi Ar itu, namun dia harus melepaskan elektron terluarnya yang 2 ini, sehingga konfigurasinya menjadi 288. Seperti halnya gambar yang Ibu berikan di samping. Awalnya, kalsium mempunyai konfigurasi 2882, namun setelah melepaskan 2 elektronnya, dia menjadi 288. Jadi kulit terluarnya ini sudah tidak ada, dia lepaskan, namun dia menjadi muatan positif karena kelebihan muatan positif. Nah, selanjutnya adalah cara membuat diagram orbital. Diagram orbital ini juga masih banyak yang bertanya bagaimana cara membuatnya. Jadi, Ibu ambil contoh adalah oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasi elektron oksigen dengan nomor atom 8 itu adalah 1s2, 2s2, 2p4.
diagram orbitalnya itu adalah yang ini. Orbital S itu adalah 1, orbital P adalah 3. Dari sini kita bisa buat bahwa orbital S itu bisa mengisi yang di sini berapa? 2. Jadi di satu kamar atau satu orbital ini bisa berisi 2. Cara membuatnya adalah ke atas dulu baru ke bawah. Begitu juga dengan 2S. 2S berarti orbitalnya adalah 1 dengan elektronnya ada 2, 1, 2. Dan 2P, P itu ada 3, 1, 2, 3. Cara pengisiannya bagaimana? Ke atas dulu, 1, 2, 3, baru 4-nya ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu cara menentukan bilangan kuantum. Apa sih hubungan konfigurasi elektron sama bilangan kuantum? Nah, tentu ini ada hubungannya. Konfigurasi elektron sangat berhubungan dengan bilangan kuantum, atau bilangan kuantum bisa menentukan konfigurasi elektron. Begitupun sebaliknya. Misalnya, nitrogen dengan nomor atom 7 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p3. Elektron terakhir terletak pada 2p3. Jadi 2p3 ini adalah pusat perhatian kita ya. Kita buat 2p3. 2p3, P itu kotaknya berapa? P itu kotaknya 3. Pengisiannya ini ada 3 ya. Jadi ke atas 1, 2, 3 ya. Sehingga kita bisa tahu dari 2p3 ini jadi pusat perhatian seperti yang Ibu bilang tadi. 2 ini adalah nilai N. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bilangan kuantum itu ada 4. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama atau N ini bisa kita ketahui dari 2 ini. Dari nominal 2 ini. Kemudian P ini adalah bilangan atau subkulitnya. Sehingga kita bisa tahu bahwa L-nya adalah 1. Kalau L-nya 0 berarti dia S ya. Karena ini P berarti dia 1. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya. Bagaimana kita tahu magnetik? Jadi bilangan kuantum magnetik itu adalah orbitalnya. Orbital atau kotaknya 3 ini. Di mana berhenti elektron terakhirnya? Karena ini 3, 1, 2, 3. Berakhir di plus 1. Sehingga M-nya adalah plus 1. Spinnya bagaimana? Spinnya kita lihat apakah dia menghadap ke atas atau ke bawah berakhirnya. Karena ini menghadap ke atas, jadi spinnya adalah plus setengah. Kalau dia menghadap ke bawah nanti min setengah ya. Jadi elektron terakhir terletak pada kulit L atau N-nya sama dengan 2. Subkulitnya P, jadi L-nya sama dengan 1. Orbital dengan orbitalnya M adalah plus 1 dan spinnya adalah positif setengah. Jadi kalian jangan lupakan materi sebelumnya yaitu tentang teori bilangan kuantum karena itu sangat berkaitan ya sama konfigurasi elektron ini. Nah, ini contoh yang lain. Misalnya K dengan nomor atom 19. Jika kita singkat langsung, dia akan menjadi Ar4s1 yang menjadi pusat perhatian adalah elektron terakhirnya, yaitu terletak pada 4s1, sehingga kita bisa tahu bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum utamanya adalah kulitnya yang ini, yang 4 ini. Kulitnya adalah 4. S ini menentukan bilangan kuantum azimut, seperti sebelumnya. Kalau P berarti 1, kalau S berarti 0. Nah, kalau 0 otomatis M-nya cuma 0 aja 1, sehingga S-nya kita bisa lihat di sini karena 1 otomatis menghadap ke atas. Jadi S-nya adalah positif setengah. Sehingga elektron terakhirnya berada pada kulit N atau N-nya sama dengan 4, subkulitnya adalah S, L-nya sama dengan 0, M-nya adalah 0, dan juga spinnya adalah positif setengah. Lalu bagaimana misalnya dengan elektron yang D? D juga sama. Misalnya elektron terakhirnya terletak pada 3D2. Yaitu milik Ti22. Dari sini kita bisa tahu 3D2 ini jadi pusat perhatian ya. 3, N-nya adalah 3, L-nya adalah 2 karena dia D. Kemudian M-nya adalah di mana elektron berhenti. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2.
Sehingga ini berhentinya di min 1. Karena ini 2 ya, ingat cara pengisiannya saat menghadap ke atas, menghadap ke atas, menghadap ke atas. Sehingga spinnya menghadap ke atas, otomatis positif setengah. Lalu yang terakhir ada aturan penuh dan setengah penuh. Apa sih itu penuh dan setengah penuh? Orbital itu ada yang namanya orbital penuh dan setengah penuh. Orbital kosong artinya tidak mengandung elektron. Orbital setengah penuh mengandung elektron yang tidak berpasangan atau anak panahnya menghadap ke atas. Sedangkan orbital penuh artinya mengandung pasangan elektron, artinya 2 ya, pasangan itu 2 anak panah yang berlawanan arah, ke atas dan ke bawah. Unsur dengan konfigurasi elektron penuh dan setengah penuh, dia akan lebih stabil dibandingkan dengan konfigurasi yang tidak penuh atau tidak setengah penuh. Misalnya, Cr dengan nomor atom 24. Kalau kita singkat, dia akan menjadi Ar 4s2 3d4. Konfigurasi ini tidak disarankan karena tidak stabil. Jika kita tuliskan, dia akan menjadi seperti ini diagram orbitalnya. 4s2, ini s-nya yang satu ini, yang ini d-nya 3d4, yang ini. Sehingga konfigurasi yang stabilnya adalah Ar 4s1 jadi 3d5. S yang awalnya menghadap ke bawah ini, yang ini pindah ke sini. Sehingga menjadi di sini ada 1, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang berasal dari S tadi. Sehingga konfigurasinya menjadi setengah penuh di orbital S, setengah penuh juga di orbital D. Ini akan lebih stabil dibandingkan dengan di sini penuh, di sini tidak penuh ataupun setengah penuh. Contoh yang lain, misalnya adalah Cu. Cu dengan Ar 3d9 4s2. Ini tidak stabil. Kenapa? Karena di sini penuh, di sini tidak penuh ataupun setengah penuh. Sehingga konfigurasinya yang stabil bagaimana? Dia akan menjadi 3d10 4s1. Dari sini, dari elektron yang mana yang berpindah? Elektron dari S yang awalnya di atas sini, yang ini, pindah ke sini. Sehingga yang tadinya di sini, dia pindah ke sini. Konfigurasinya menjadi ini penuh dan ini setengah penuh. Ini lebih stabil dibandingkan penuh dan tidak penuh ataupun tidak setengah penuh. Oke anak-anak, sekian tadi materi tentang pembahasan dan juga beberapa latihan-latihan soal terkait konfigurasi elektron yang bisa kalian gunakan untuk membahas soal-soal nanti, sehingga kalian bisa lebih mudah memahami dan menjawabnya. Mohon maaf kalau video ini masih banyak kurang, dan jangan lupa berikan masukan untuk video ini, dan juga berikan jempolnya. Terima kasih.